data gitu. Jadi di dalam materi ini kita akan membahas terkait dengan SQL, DDL, dan DML. Nah, apa itu SQL? Jadi SQL itu singkatan gitu ya. Jadi kepanjangannya adalah Structure Query Language gitu ya. Jadi SQL itu adalah merupakan bahasa gitu ya, yang dapat digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada basis data. Jadi SQL juga dapat digunakan untuk membuat basis data. Nah, SQL menggunakan perintah-perintah tertentu seperti create, drop, insert, dan lain-lain untuk menjalankan tugas yang diperlukan gitu ya, dalam berinteraksi dengan basis data. Nah, perintah SQL ini digunakan untuk berinteraksi dengan database melalui beberapa operasi gitu ya. Jadi perintah ini juga melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi seperti query atau mengambil data dari database, terus membuat objek database, dan memodifikasi data di dalam database, termasuk juga perintah-perintah untuk administrasi. Nah, mungkin teman-teman itu masih ingat ketika kalian membuat program, itu kalian menggunakan bahasa pemrograman, baik C, Python, atau bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Jadi dalam bahasa pemrograman itu ada sintaksis gitu. Ada sintaks, misalkan untuk mencetak itu ada printf dan sebagainya. Nah, di SQL juga sama ya. Jadi structure query language ini adalah satu bahasa. Ketika kita berinteraksi dengan database, itu menggunakan perintah atau bahasa atau sintaksis yang ada di dalam SQL ini. Nah, sintak SQL ini secara garis besar itu ada 5 gitu ya. Ada data definition language, data manipulation language, data query language, data control language, sama transaction control language gitu ya. Nah, berikut kita bahas per masing-masing apa yang dimaksud dari kelima bagian dari SQL tadi gitu. Nah, yang pertama data definition language. Jadi DDL ini merupakan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan skema basis data gitu ya. Jadi DDL hanya menangani deskripsi skema basis data dan digunakan untuk membuat dan mengubah struktur objek basis data ya dalam DBMS. Jadi DDL ini sekumpulan perintah gitu ya, yang dapat membuat, mengubah, dan menghapus struktur dari basis data. Nah, yang dimaksud dari struktur basis data itu adalah database, tabel, dan objek lain seperti view, itu yang diubah atau dibuat dengan DDL. Jadi dia membuat, merubah strukturnya dan menghapus objek tadi. Nah, yang kedua itu adalah sebelum kita bahas data manipulation itu yang berikutnya ini beberapa perintah gitu ya dalam DDL. Yang pertama itu create, drop, alter, truncate, comment, sama rename gitu ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, dia adalah perintahnya adalah membuat struktur gitu ya. Jadi ketika kita membuat, kita pakai perintah create. Yang berikutnya ketika sudah ada mau menghapus, itu kita gunakan drop gitu ya. Nah, ketika melakukan perubahan secara struktur itu adalah menggunakan perintah alter. Nah, di sintaksis ini ada beberapa contoh sintaksisnya. Misalkan create tabel, nama tabel, kolom atau atributnya apa saja. Ketika menghapus, kita bisa drop tabel dengan nama tabelnya, atau kita bisa create database, create database, nama database. Nah, perintah yang kedua itu adalah data query language gitu ya. Nah, data query language ini dia untuk melakukan query atau menampilkan data gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya objek database, kita sudah punya objek tabel di dalam database itu, dan sudah ada isi data di dalam tabel tersebut, mau kita tampilkan, itu kita bisa menggunakan data query language. Nah, data query language ini dia memiliki satu perintah utama, yaitu select. Ya, meskipun nanti di pertemuan pembahasan SQL terutama query, kita akan membahas beberapa perintah yang mengikuti klausa select ini. Nah, ketiga adalah data manipulation language gitu ya. Jadi ketika kita sudah meng-create tabel menggunakan data definition language, kita bisa menambahkan data ke dalam tabel tersebut gitu ya. Jadi data manipulation language itu memanipulasi datanya, bukan secara struktural gitu ya. Secara struktural dikerjakan oleh DDL. Ketika kita menambahkan data atau memanipulasi data, itu kita menggunakan data manipulation language. Jadi manipulation language ini ada perintahnya secara umum itu 3 ya, create, update, sama insert, update, sama delete. Jadi di dalam database itu
populer istilah CRUD, create, read, update, delete gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh data manipulation language. Jadi ketika create atau menggunakan perintah insert, kita bisa menginsertkan data ke dalam struktur tabel database gitu ya. Misalkan ada tabel pengguna, kita tambahkan insert data ke tabel pengguna, terus mengisi semua atribut atau kolom-kolom di dalam database tersebut. Nah, perintah update itu digunakan untuk mengubah. Misalkan ketika kita sudah input data ternyata ada perubahan. Misalkan data pegawai tahun 2005 kita inputkan 2006 gajinya nambah. Itu bisa kita update data pegawai, gajinya kita tambahkan yang baru. Nah, berikutnya kita bisa delete ketika sudah masuk datanya, mau hapus misalkan pegawai yang bekerja di departemen atau di perusahaan itu sudah keluar, itu bisa kita delete atau bisa hapus datanya dengan menggunakan perintah delete. Nah, berikutnya adalah DCL atau Data Control Language. Nah, DCL ini atau Data Control Language ini nanti terkait dengan administrasi di dalam database gitu ya. Jadi database itu atau DBMS itu kan penggunanya lebih dari satu gitu ya. Dia termasuk application client server atau multi user juga. Nah, ketika ada beberapa pengguna dan beberapa objek database, masing-masing pengguna kita bisa set permissionnya, kita bisa set rule-nya. Nah, kita berikan grant access rule tertentu kepada pengguna di dalam database tersebut. Nah, ketika kita sudah berikan rule, kita mau merubah hak aksesnya, kita bisa ambil kembali atau revoke atau mengambil hak akses dari seorang pengguna. Nah, yang terakhir itu adalah TCL atau Data Transaction Control Language gitu ya. Nah, TCL ini juga ya ketika kita berinteraksi dengan database itu kan sifatnya transaksional gitu ya. Kita mengupdate data, kita merubah data, bahkan kita menghapus data gitu ya. Nah, database ini juga merupakan satu aplikasi sifatnya client server. Jadi ketika kita lakukan perubahan di klien untuk tipe database tertentu, itu kita perlu simpan perubahan yang kita lakukan itu secara permanen gitu ya. Jadi TCL ini untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi ketika kita melakukan perubahan, kita lakukan commit, berarti perintah yang sudah kita lakukan atau perubahan yang kita lakukan itu akan tersimpan secara permanen di server. Nah, untuk mengembalikan itu kita pakai rollback gitu ya. Jadi semacam ketika kita menggunakan misalkan word processor itu untuk mengedit data atau mengedit file dokumen, kita bisa simpan save, atau kalau mau ada perubahan atau mengembalikan ke versi sebelumnya kita bisa undo di sana gitu. Nah, ini beberapa perintah SQL yang umum digunakan. Ada insert, update, delete, select untuk menampilkan data, create tabel, alter tabel untuk merubah tabel, drop tabel. Terus ketika perintah select itu akan diikuti oleh clause where, order by, dan join. Nah, itu sesi pertama dalam pengenalan SQL khususnya DDL dan DML. Setengah sesi berikutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan perintah DDL dan DML tersebut untuk meng-create objek database dan meng-create tabel dan menginputkan data ke dalam tabel. Nah, silakan disimak. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Jadi kita akan membahas kelanjutan dari uh, objek database kita. Jadi dari sebelumnya kita sudah bahas ada studi kasus, terus kita sudah punya diagram IRD-nya, terus sudah kita buat juga dalam physical diagramnya, dan sekarang kita akan buat database-nya dengan menggunakan sintak SQL. Jadi kita generate database-nya, nanti kita akan gunakan MySQL. Nah, yang akan kita gunakan nanti dua perintah, Data Definition Language atau DDL. Jadi DDL Data Definition Language untuk meng-create objek di dalam database. Yang berikutnya adalah Data Manipulation Language gitu ya. Ketika objek sudah tercipta, kita bisa memanipulasi atau merubah tadi. Nah, Data Definition Language itu kita bisa create tabel atau create database object gitu, dengan perintah create. Kalau ingin menghapus dengan perintah drop. Kalau ada perubahan di database atau di tabel, kita bisa gunakan alter tabel. Ya. Nah, berikutnya data manipulation language untuk memanipulasi objek yang sudah kita create, kita bisa menambahkan data, insert.
terus mengupdate data yang sudah kita tambahkan dengan update, dan menghapus dengan delete. Nah, jadi perintah-perintah ini yang akan kita coba di dalam sesi ini, yaitu DDL dan DML. Nah, untuk studi kasus, kita masih menggunakan studi kasus ini dari database pegawai gitu ya. Kita akan simulasikan dua entitas, employee dan project. Untuk desainnya, kita review kembali gitu ya, review kembali pembahasan desain. Kita masih menggunakan Power Designer gitu ya. Kita create dulu konseptual data modelnya. Jadi di sini kita akan simulasikan dua tabel, yaitu tabel employee. Employee ini atributnya saya set hanya beberapa saja. Yang utama SSN. SSN ini kita buat dia sebagai tipe datanya sebagai karakter dengan panjang 5. Dia sekaligus juga sebagai primary key. Yang kedua itu employee name. Employee name ini kita buat dia sebagai variabel karakter, panjangnya 100. Yang ketiga yang saya mau tambahkan itu salary. Salary-nya ini tipe datanya kita buat saja integer gitu ya. Yang ini dihapus dulu. Oke. Cukup 3 variabel atribut, maaf. Nah, berikutnya project. Project ini saya buat juga atributnya, ada project number yang kita jadikan primary key, itu project number saja, ini panjangnya 5. Berikutnya ada project name ya, kita buat project name. Project name ini saya buat dia sebagai variabel karakter 100. Nah, terakhir ini ada location ya, ada project. Jadi location kita buat tipe datanya variabel karakter juga, panjangnya 100. Oke. Sebagai primary key itu project number. Nah, relasi dari kedua relasi ini adalah kita buat dia relasinya many to many. Many to many, nama relasinya adalah work on. Cardinality-nya ini mandatory keduanya. Jadi sudah ada relasi. Nah, data ini masih konseptual ya. Kita akan ubah dia menjadi physical. Saya manfaatkan saja untuk generate physical data modelnya dari tools ini. Kita akan generate dia jadi MySQL versi 5. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi seperti yang sudah kita bahas, bahwa ketika dia physical data model, konsep relasional tidak sepenuhnya disupport gitu ya. Salah satunya adalah relasi many to many. Ketika ada relasi many to many, dia akan dipecah menjadi tabel baru, atau relasinya akan berubah jadi one to many to one. Nah, efek ini juga kita bisa menambahkan data hour di sini ya. Kita bisa tambahkan dia di tabel work on. Ini kita bisa tambahkan atribut di sini. Gitu. Nah, dari data ini kita akan coba create object database. Nah, untuk database-nya di sini saya akan menggunakan MySQL. Jadi saya install MySQL itu menggunakan bundling aplikasi namanya XAMPP. Jadi database-nya bukan XAMPP ya. XAMPP ini bundling aplikasi gitu ya. Jadi di dalamnya ada beberapa aplikasi. Saya install web server sama MySQL saja. Nah, MySQL ini sudah saya start, dia jalan di port 3306. Untuk mengaksesnya sebenarnya bisa kita gunakan command prompt ya. Kita coba dari hal yang paling sederhana gitu. CMD. Ini kita jalankan dulu sebagai administrator. Jadi jalankan sebagai administrator. Coba di sini fontnya saya besarkan dulu ya. Properties. Fontnya coba saya pakai 24 tadi. Nah,
MySQL dia ada di drive C instalasinya. Jadi kita masuk ke folder EASM dulu karena dia masuk di dalam AMPP. Terus masuk di MySQL, terus in. Nah, di sini kita bisa start MySQL perintahnya dengan usernya root. Ini masih user defaultnya. Kurang MySQL, usernya root, passwordnya. Ini kita sudah masuk ke MySQL ya, atau jadi MariaDB di sini. Nah, di sini adalah satu DBMS, jadi Database Management System, seperti yang sudah kita bahas. Database Management System itu adalah satu aplikasi yang dimana kita bisa create, manage, dan melakukan berbagai hal terkait dengan database atau fungsinya untuk manajemen database. Nah, di sini ada beberapa perintah, misalkan kita lihat di DBMS ini sudah ada database atau belum, kita bisa pakai show database. Diakhiri dengan titik koma, tekan enter. Nah, di sini sudah ada 5 database gitu. 5 database. Jadi ketika kita create tabel itu kita membuat tabel di dalam database. Jadi kita harus memilih salah satu dari database yang sudah ada atau bisa membuat database. Nah, karena di sini kita akan mencoba perintah data definition language, ya kita akan coba membuat database juga gitu ya. Perintahnya sama, create database. Nama database, misalkan tadi kita sebut saja pegawai gitu ya. Nah, koma, kalau dia tidak ada kesalahan perintah, di sini akan ada keterangan query OK gitu ya, satu row efektif. Jadi perintah yang kita jalankan tadi berhasil. Untuk melihatnya kembali apakah sudah terbuat atau tidak, ya kita show lagi saja. Nah, di sini akan nambah satu field pegawai. Sebelumnya kan belum ada. Kita sudah membuat satu database pegawai gitu ya. Untuk menghapusnya, nah, seperti perintah tadi ada create dan drop gitu ya. Untuk database kita bisa create dan hapus. Kalau untuk hapus ya tinggal drop nama database gitu. Drop pegawai gitu ya. Ya. Oh sorry, drop database. Ini kalau kesalahan perintah gitu ya, saya lupa masukkan kata kunci database di sini, dia akan error. Ada keterangannya sintaknya error. Setelah saya masukkan database atau sintak database sudah lengkap atau sintaknya sudah benar, ini query-nya oke gitu ya. Kita bisa lihat kembali gitu ya database-nya. Nah, database pegawai hilang lagi gitu. Jadi itu perintah meng-create dan menghapus database. Jadi kita membuat objek pertama di DBMS yaitu dengan membuat satu database. Nah, kita buat kembali ya, karena di dalam database ini kita akan membuat tabel nantinya gitu ya. Jadi untuk menggunakan database pegawai ini kita perintahkan use pegawai gitu ya. Nah, jadi ada keterangan database change gitu ya. Jadi kita sudah bekerja di dalam database pegawai gitu ya. Jadi ketika kita create objek nanti akan muncul di database pegawai ini. Nah, kita akan coba membuat tabel gitu ya. Kita tidak menggunakan editor di sini. Nah, kita gunakan comment prompt-nya saja. Kita juga akan coba menggunakan editor gitu ya. Jadi yang kita coba di sini adalah membuat tabel employee, project, sama work on gitu ya. Nah, saya coba buat tabel employee dulu gitu ya. Kita buat satu tabel dulu ya. Perintahnya create tabel, create tabel. Ini perintah dari SQL-nya. Terus create, sorry. Setelah create tabel, nama tabelnya apa? Gitu. Nah, tadi kan namanya employee. Create tabel, nama tabel employee. Kurung buka, enter. Nah, ini kita menambahkan atributnya. Tadi ada SSN, tipe datanya adalah chart, panjangnya 5. Nah, kita bisa menambahkan di sini dia apa namanya, constraint-nya dia adalah sebuah primary key. Gitu. Nah, di akhir kita isi koma. Atribut yang kedua itu adalah employee name.
emp name. Emp name tadi ada variabel karakter ya, varchar, panjangnya 100. Terus tidak ada constraint di sini yang kita tambahkan, masih ada satu atribut terakhir, maka ini kita tambahkan koma. Atribut terakhir itu ada salary. Salary ini tipe datanya integer. Nah, untuk integer tidak ada panjang, karena ini atribut terakhir tidak ada koma di belakangnya, kurung tutup titik koma. Jadi ini perintah. Nah, kalau berhasil berarti dia akan membuat atau menampilkan keterangan query-nya oke, satu row efektif. Jadi ini sintak untuk create tabel gitu ya. Create tabel, nah ini perintah SQL-nya, create tabel, nama tabelnya employee. Terus di sini kita tambahkan 3 atribut, ada SSN dengan panjang karakter 5. Nah, kita tambahkan constraint-nya juga sebagai primary key gitu ya. Nah, berikutnya ada employee name. Ini kita buat variabel yang kedua. Tipe datanya variabel karakter 100. Yang terakhir salary itu tipe datanya integer. Titik koma oke. Nah, kita bisa lihat di database kita show tabel gitu ya. Ada satu tabel yang sudah kita miliki di database pegawai, yaitu tabel employee gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat struktur dari tabel employee ini. Kita pakai DSC employee. Ini struktur dari tabel employee, fieldnya ada SSN, tipe datanya karakter, terus nullnya, ya SSN tidak boleh null ya, karena dia primary key. Sedangkan employee name sama salary ini bisa null gitu ya. Nah, ini adalah satu perintah untuk create tabel. Jadi DDL untuk create tabel. Untuk drop, ya tinggal sama ya, drop tabel, nama tabel gitu ya. Kita tidak akan drop ya nanti biar tidak membuat ulang gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah alter gitu ya. Jadi setelah kita membuat objek tabel, kita sebenarnya bisa merubah struktur tabelnya tadi gitu ya. Contoh merubah struktur tabel apa gitu ya. Jadi misalkan di sini fieldnya cuma 3 gitu ya. Ini ada SSN, employee name, salary gitu ya. Kita perlu address misalkan di pegawai gitu. Kita perlu tambahan field di sini. Nah, itu kita bisa bisa buat atau bisa ubah di sini ya dengan perintah alter tabel. Alter tabel, tabel. Nama tabel yang akan diubah itu adalah tabel employee. Tabel employee akan kita ubah. Apa yang kita lakukan? Kita menambah add sebuah kolom, yaitu employee address. Employee address. Ini dengan tipe data kita pakai varchar 100 misalkan. Ini perintahnya. Nah, kita jalankan. Kalau tidak ada kesalahan, berarti query oke, dulu affected. Jadi ini contoh menggunakan perintah alter ya, untuk merubah tabel. Perintahnya alter tabel, ini sintaknya. Tabel yang kita ubah apa? Perintahnya apa? Add atau remove, atau kalau menghapus field berarti remove gitu ya. Terus menambahkan satu atribut lagi, employee address dengan tipe data varchar 100. Nah, kalau kita melihat apakah sudah berubah tabelnya, kita deskripsikan lagi. Nah, ini ada tambahan satu atribut lagi ya, employee address gitu. Tipe datanya adalah varchar 100 ya. Jadi kita sudah punya satu tabel gitu ya. Nah, kita bisa bikin tabel berikutnya gitu ya. Tabel berikutnya itu adalah tabel project gitu ya. Nah, untuk tabel project di sini ada number, project name, sama location. Nah, kita buat create tabel project. Tabel project di sini ada project number, ada number. Di sini project number ini tipe datanya char. Kita isi 5. Terus ada project name. Saya sebut project name. Itu tipe datanya varchar
100 gitu ya. Voucher 100. Nah, terus satu lagi ada project location. Location. Location ini juga kita buat voucher 100 ya. Oke, kita jalankan. Oke. Ini kita buat show tabels. Oke, titik koma lupa. Kita sudah punya dua tabel, employee sama project. Oh ya, di sini saya lupa gitu ya. Eh, tabel project ini saya belum set primary key gitu ya. Nah, ya kita project number ini sudah ada, tapi primary key constraint-nya belum kita set gitu ya. Nah, coba kita ubah tabelnya gitu ya. Alter tabel project. Ini yang kita lakukan apa? Ya, kita kan mau modify gitu ya. Modify kolomnya. Kolomnya eh, kolom apa namanya project number itu kita mau modify gitu ya. Project number tadi char 5 ya. Char 5 ini kita jadikan dia primary key. Oke. Jadi sebelumnya dia tidak ada primary key, sekarang dia akan memiliki primary key gitu ya. Kita deskripsikan tabel project. Ada primary key, dia menjadi number. Atau ini belum saya lihat gitu ya. Atau belum kita lihat sebelum dan sesudah. Oke, kita juga mau merubah misalkan di tabel project ini kita modify project name-nya. Kolom project name ini tidak boleh null gitu misalkan. Project project name. Ini file project name ini kita modify gitu ya. Jadi varchar jadi kita set not null ya. Tadi varchar 100. Nah, kita tambahkan dia constraint not null. Kita lihat lagi apakah ada perbedaan tabelnya gitu ya. Nah, di sini project name awalnya yang nullnya boleh nol, sekarang dia akan berubah nullnya no gitu. Jadi ini ya, tidak boleh kita kosongkan isiannya. Defaultnya semua kosong. Oke, kita sudah punya dua tabel di sini. Kita sudah punya dua tabel. Kita buat tabel yang ketiga gitu ya. Nah, khusus yang tabel ketiga di sini ada tambahan yang kita buat yaitu foreign key. Nah, foreign key ini ada dua, SSN sama number. Gitu. SSN ini primary key dari tabel employee, foreign key-nya. Number ini primary key dari tabel project. Nah, untuk membuatnya kita sama perintahnya, create tabel. Create tabel, nama tabelnya work on. Kita tetap buat atributnya yaitu SSN, tipe datanya char 5, tapi ini kita samakan dengan tabel induknya gitu ya, di tabel pegawai gitu ya. Char 5, kita belum set atributnya apakah primary key atau bukan, karena dia juga bukan primary key, dia foreign key. Terus ada number, number ini sama char 5 sesuai dengan tabel project number gitu ya. Kita di sini tambahkan dia foreign key gitu ya. Foreign key sintaknya sebut langsung saja foreign key. Yang dijadikan foreign key apa? Kolom SSN. Kolom SSN ini akan jadi foreign key. Dia akan mengacu mereference ke tabel employee pada atribut atau kolom yang sama yaitu SSN. Nah, jadi perhatikan ketika kita membuat foreign key seperti ini, berarti tabel employee itu sudah dibuat terlebih dahulu karena
SSN di sini akan merefer ke tabel employee dengan field yang sama. Foreign key yang kedua, number, ini mereference ke tabel project pada kolom number juga. Nah, ini kalau tidak ada kesalahan kita jalankan. Oke, project. Oh iya, kurang satu. Reference-nya saya salah ya, kurang S references gitu ya. Nah ini tidak enaknya pakai CLI, kalau salah ya kita harus mengulangi lagi. Jadi create tabel, work on. Oke, ini saya pakai sintak yang tadi, SSN 5, number 5, foreign key, SSN, references, employee SSN, foreign key, number, references, kurang S ya, references, project, number. Oke, enter. Sebenarnya tidak salah lagi. Oke, ini query oke, lalu affected. Berarti kita akan sudah punya 3 tabel gitu ya. Sudah punya 3 tabel. Show tabel. Oke, itu contoh dari perintah DDL, create, drop, sama alter. Ya, alter mungkin, nah di sini ini belum saya tambahkan juga tadi ya. Sengaja di works on ini ada hour gitu ya. Ada hour. Ini juga bisa kita tambahkan pakai alter di sini. Alter tabel, add kolom, hour di tab project di work on gitu. Itu bisa kita tambahkan. Nah, berikutnya kita coba sintak SQL yaitu insert, update, dan delete gitu ya. Nah, untuk sintak insert coba kita tambahkan data di employee. Nah, insert, perintahnya insert into nama tabel employee. Nilai yang akan dimasukkan apa? Values. Oke, sebelum di sini saya tampilkan dulu saja tabel employee-nya. Nah, employee ada SSN, employee name, salary, employee address gitu ya. Jadi kita bisa gunakan dua cara, insert into employee. Nah, value-nya, nilainya apa? Ini semua nilai dari field atau kolomnya. SSN misalnya kita mulai E0001 karena ada 5 karakter ya. Untuk tipe karakter, variable karakter itu bisa menggunakan tanda petik ya. Employee name misalkan Agus misalnya. Terus salary, gajinya misalnya 10 juta. Untuk integer tanpa petik harusnya bisa. Address, alamatnya di mana, kita sebut dia Surabaya. Oke, titik koma, enter. Ini kalau berhasil, query oke, satu row efektif. Untuk melihat datanya, kita bisa menggunakan perintah query. Nanti perintah query kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi kita coba dulu select bintang from employee. Ini kita sudah punya satu data. Employee E001 Agus, salarinya sekian, employee address-nya Surabaya. Nah, ini insert gitu ya. Atau kita insert lagi yang baru gitu ya. Saya nambahkan satu employee lagi, nomor 2, namanya katakanlah Budi, dia juga masih dari Surabaya gitu ya. Kita punya dua data di sini. Nah, kalau menghapus ya tinggal dihapus, delete, atau kita juga bisa merubah gitu. Misalkan si Budi ini salah gitu ya. Salah gajinya bukan 10 juta tapi 15 juta gitu ya. Kita bisa update datanya gitu. Kita bisa update update tabel, nama tabelnya apa? Tadi tabel employee gitu ya. Update tabel employee set, kita mau merubah set nama kolomnya
salarinya. Salari sama dengan 15 juta. Nah, di sini kan ada dua pegawai gitu ya, Agus sama Budi. Terus yang di-set salarinya jadi 15 juta siapa? Nah, ini kita buat kondisi gitu. Jadi kita buat kondisinya where SSN, kita cari identifier unik dari tabel ini. Kalau nama kemungkinan atau address misalkan nggak mungkin ya ada dua Surabaya di sini, atau kalau nama saja misalkan Agus mungkin nanti ada pegawai yang namanya sama. Kalau SSN ini kan primary key unik gitu ya. Jadi dia akan sama. SSN-nya sama dengan E0001. Jadi eh, employee yang SSN-nya E001 salarinya akan diupdate jadi 15 juta gitu. Nah, kita lihat sekarang gajinya Agus sudah berubah gitu ya, dari 10 juta jadi 15 juta gitu. Nah, berikutnya hapus gitu ya. Karena Agus sudah gajinya dinaikkan terus dia berulah gitu ya. Ya sebaiknya dihapus saja si Agus ini gitu ya. Karena dia berulah gitu ya. Kita hapus datanya Agus, dia pertama dipecat di pegawai gitu ya. Delete from employee, delete from employee, yang akan dihapus siapa gitu. Kalau dihapus semua, yang dihapus siapa ya kita pakai kondisi lagi where SSN sama dengan E001 gitu. Jadi si Agus akan dihapus, nah, datanya sudah hilang, tinggal si Putih. Nah, itu contoh perintah dari data manipulation language, insert, update, dan delete. Jadi di tabel yang lain kita juga bisa lakukan perintah yang sama, kecuali di tabel walk on. Di tabel walk on, sorry, kita lihat dulu D walk on. Nah, walk on ini SSN sama number ini kita tidak bisa isi ya. Coba kita input ya. Insert to walk on. Values itu E001 dan project itu kita sebut aja P0001. Ini error ya. Kenapa? Karena ketika kita input datanya E001, P001, di mana kan ini primary key berasal dari tabel pegawai, employee, dan project. E001 ini tidak ada, P001 ini tidak ada. Jadi reference data asalnya dia tidak ada. Kita tidak bisa inputkan dia ke tabel project. Gitu. Nah, khusus untuk tabel seperti ini, kita harus menginputkan di project dulu, baru bisa di project dan employee dulu, baru bisa menginputkan di tabel pokok. Jadi kalau tabel memiliki foreign key, pasangan primary key-nya sudah harus ada datanya. Lalu kita bisa menginputkan foreign key di tabel tersebut. Jadi kita harus insert ke tabel project, value. Oh ya, kita lihat dulu tabel project gitu ya. Description project. Nah, ada project number, project name, location gitu. Kita insert. Oh iya, ini cara insert yang kedua gitu ya. Tadi kan kita insert langsung ya, insert into project. Langsung kita pakai values. Nah, kalau kita buat seperti ini, tiga nilai ini harus kita masukkan. Project number-nya misalkan B001, terus project name-nya misalkan apa ya, aplikasi database gitu kan. Terus location-nya
Surabaya. Nah, kalau kita buat seperti ini kan dia akan menginputkan 3 value gitu. Nah, kalau misalkan value-nya kurang gitu, hanya diinputkan 2 saja, project location tidak ada, dia juga akan error karena tidak match kolomnya. Tapi bagaimana kalau kita hanya perlunya menginputkan 2 misalkan. Nah, kita harus definisikan kolom apa yang akan kita inputkan. Jadi insert into project, kolomnya apa saja, misalkan kolom 1 itu ada number, koma, kolom yang kedua itu project name. Jadi di dua kolom ini yang kita inputkan dua data ini. P0 langsung sudah sama, itu ini harus kita ubah. Aplikasi ini kita sebut aja aplikasi mobile. Ini baru bisa diinputkan. Jadi kalau mau mengisi hanya beberapa dari total atribut, kita harus spesifikkan atribut apa saja yang kita inputkan di sini. Jadi kita lihat ini dengan catatan atribut yang kosong itu dia boleh nul ya. Kalau tidak boleh nul, ya tetap harus diisi. Oke. Bintang from project. Nah, ini jadinya dua data. Nah, sekarang baru kita bisa masukkan ke tabel work on ya. Kita lihat dulu tabel work on. Kita bisa inputkan data, insert into work on, value, karena kita masukkan harus dua-duanya, ini nggak boleh salah satu karena dua-duanya tidak boleh nol gitu ya. Oh ini masih boleh nol, mungkin primary key-nya nanti belum karena dia foreign key ya, jadi dia masih boleh nol. Values, valuesnya di sini tadi ada E001 hilang, berarti ada E002. E002 ini dia bekerja pada project katakanlah P0001 gitu ya. Ini oke. Oh, sorry ada B4-nya kayaknya nggak masuk. Ini koma ada 4 masuk tadi. Kita cek select bintang from pokok. Nah, sudah ada data. Nah, itu contoh perintah SQL gitu ya. Dengan data definition language dan data manipulation language gitu ya. Jadi kalian bisa mencoba meng-create secara keseluruhan database. Nah, kita masih menggunakan comment form gitu ya. Nah, bagaimana kalau mau pakai editor ya? Kalian bisa pakai editor apapun gitu ya. Bisa pakai VS Code atau bisa pakai client apa ya aplikasi klien untuk database yang kalian gunakan. Nah, untuk database silakan bisa menggunakan berbagai database, MySQL, MariaDB, Postgre yang support bahasa SQL dan apa namanya relation model database.